Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Erika Selvia NIM 03, Aini Mabur Hatim NIM 05, dan saya sendiri yaitu Silviana Dewi dengan NIM 53. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembelian beras. Pada bab pendahuluan akan dijelaskan oleh saya. Perilaku konsumen adalah proses seseorang pelanggan dalam mengambil keputusan untuk membeli, menggunakan, dan mengkonsumsi barang dan jasa yang akan dibeli. Tindakan yang berhubungan langsung dan terlibat dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Proses pengambilan keputusan mengacu pada tindakan yang konsisten dan cara-cara bijak yang dapat dilakukan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan. Proses keputusan pembelian merupakan tahapan yang dilalui pembeli dalam menentukan pilihan mengenai produk dan jasa yang akan dibeli. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis proses pengambilan keputusan untuk mengetahui tindakan konsumen dalam keputusan pembelian beras. Hal ini dapat juga dijadikan sebagai strategi pemasar oleh produsen beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Selvia dengan NIM 190321100003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik individu yang terlibat dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mampu menggunakan barang dan jasa. Yang kedua, teori pengambilan keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah terhadap aktivitas manusia untuk membeli barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Dan yang ketiga yakni proses keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian sendiri merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan oleh individu dalam memilih alternatif perilaku yang sesuai dari dua atau lebih alternatif perilaku dan dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam membeli dengan terlebih dahulu melalui tahapan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, seorang konsumen dalam mengambil keputusan pembelian ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian konsumen dimulai ketika pembeli mengenali suatu kebutuhan atau masalah. Kebutuhan ini dapat dibangkitkan oleh rangsangan internal atau eksternal. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah konsumen terangsang kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk mencari informasi lebih lanjut. Orang lebih sensitif terhadap informasi produk. Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif, internal atau eksternal. Informasi pencarian eksternal tersebut dapat berupa A. Sumber pribadi seperti opini dan sikap dari teman, kenalan maupun keluarga. B. Sumber bebas seperti kelompok konsumen. C. Sumber pemasaran seperti iklan. D. Sumber pengalaman langsung seperti langsung mengunjungi toko, mencoba produk secara langsung. Dan E. Sumber yang lagi ngetren saat ini. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif terdiri dari dua tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan dengan tujuan pembeliannya. Setelah konsumen mengumpulkan informasi mengenai jawaban alternatif terhadap suatu kebutuhan, maka konsumen akan mengevaluasi pilihan dan menyederhanakan pilihan pada alternatif yang diinginkan. Untuk tahapan yang keempat yakni keputusan pembelian. Dalam hal ini, konsumen dapat mengambil beberapa sub keputusan, meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, dan metode pembayaran. Untuk tahap yang terakhir yakni perilaku pasca pembelian. Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau tidak ada kepuasan.
Konsumen akan membandingkan produk atau jasa yang telah dibelinya dengan produk atau jasa lain. Hal ini dikarenakan konsumen mengalami ketidaksesuaian dengan fasilitas tertentu pada barang yang dibelinya, atau mendengar keunggulan merek lain. Perilaku ini mempengaruhi pembelian ulang dan juga mempengaruhi apa yang dikatakan pembeli kepada pihak lain tentang produk perusahaan. Untuk selanjutnya, terdapat contoh studi kasus mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembelian beras. Contoh kasus jurnal 1 yaitu berjudul Analisis Perilaku Konsumen Produk Beras Cerdas CV An-Nahlah di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode analitis. Berdasarkan hasil pembahasan, proses keputusan pembelian beras cerdas melalui 5 tahapan, yaitu pada tahap pengenalan masalah, umumnya konsumen memiliki alasan utama mengkonsumsi beras cerdas untuk kesehatan. Manfaat yang dicari konsumen dari beras cerdas untuk memperoleh kesehatan, konsumen juga menganggap penting untuk mengkonsumsi beras cerdas. Mayoritas konsumen menganggap beras cerdas tidak bisa digunakan sebagai beras padi. Pada tahap pencarian informasi, konsumen memperoleh informasi pertama kalinya tentang beras cerdas dari teman atau kerabat. Informasi mengenai beras cerdas dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian. Perhatian pertama pada unsur beras cerdas yang diperhatikan konsumen adalah bentuk produk. Informasi detail tentang beras cerdas didapat konsumen dari teman atau kerabat. Pada tahap evaluasi alternatif, konsumen mempertimbangkan pertama kali mulai dari bentuk produk, rasa produk, kandungan produk, kualitas produk, serta manfaat yang didapat dari beras cerdas. Pada tahap keputusan pembelian, dianalisis melalui cara memutuskan pembelian, jumlah serta intensitas pembelian beras cerdas dalam 1 bulan. Konsumen membeli beras cerdas secara tiba-tiba. Konsumen membeli antara 800 gram hingga 4,5 kg per bulan. Intensitas pembelian konsumen kurang dari 4 kali per bulan. Pada tahap perilaku pasca pembelian, konsumen mayoritas mengaku puas setelah membeli beras cerdas. Untuk contoh kasus jurnal 2 berjudul Analisis Proses Keputusan Pembelian, Persepsi dan Sikap Konsumen Terhadap Beras Organik di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode Fishbane. Berdasarkan hasil pembahasan, proses keputusan pembelian beras organik melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama pada tahap pengenalan masalah. Umumnya, konsumen memiliki alasan utama mengkonsumsi beras organik karena beras bebas dari zat-zat kimia berbahaya. Dan yang kedua yaitu pada tahap pencarian informasi. Konsumen memperoleh informasi pertama kalinya tentang beras organik dari keluarga, teman, dan dokter. Informasi mengenai beras cerdas dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian. Perhatian pertama pada unsur beras organik yang diperhatikan konsumen adalah label kemasan. Pada tahap evaluasi alternatif, konsumen mempertimbangkan merek produk beras organik satu dengan merek beras organik yang lainnya. Pada tahap keputusan membeli beras organik berdasarkan suatu merek tertentu dikarenakan alasan jaminan sesuai dengan khasiat dan manfaat. Yang kelima yaitu pada tahap perilaku pasca pembelian. Konsumen mayoritas mengaku puas setelah membeli beras organik. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yakni terdapat 2 jurnal yang dijadikan acuan. Untuk jurnal yang pertama yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Windy Arista dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang berjudul Perilaku Konsumen dan Strategi Pengembangan Agroindustri Beras Siger Tunas Baru di Kelurahan Pinang Jaya, Kemiling, Kota Bandar Lampung, yang bertujuan untuk mengidentifikasi proses pengambilan keputusan pembelian beras siger dan menyusun strategi pengembangan bagi agroindustri. Untuk subjek penelitian yang diambil yakni beras siger yang berlokasi di Kota Bandar Lampung dengan responden berjumlah 30. Dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh hasil bahwasannya keputusan
Proses keputusan pembelian beras Siger melalui 5 tahapan, yakni yang pertama, pada tahap pengenalan masalah, umumnya produk konsumen adalah karena manfaat yang akan diperoleh. Manfaat utama mengkonsumsi beras Siger menurut konsumen adalah karena kandungan gizi yang akan didapatkan. Yang pada tahapan yang kedua, yakni tahap pencarian informasi. Sebagian besar sumber informasi mengenai beras Siger adalah keluarga dan teman. Pada tahapan selanjutnya, yakni tahap evaluasi alternatif. Karakteristik berupa manfaat yang dihasilkan oleh produk merupakan hal yang sangat dipentingkan konsumen sebelum membeli beras Siger. Untuk tahapan keputusan membeli, sebagian besar konsumen membeli beras Siger adalah terencana. Dan untuk tahapan yang terakhir, yakni tahap perilaku pasca pembelian, diperoleh hasil bahwasanya hampir semua konsumen menyatakan puas setelah membeli dan mengkonsumsi produk, dikarenakan beras Siger mampu memberikan dampak yang baik bagi kesehatan. Untuk jurnal selanjutnya, yakni yang dilakukan oleh Arif Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang berjudul Perilaku Konsumen dalam Pembelian Beras Organik Produksi Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hal tersebut sama dengan penelitian yang berjudul Perilaku Konsumen dan Strategi Pengembangan Agroindustri Beras Siger Tunas Baru di Kelurahan Pinang Jaya, Kemiling, Kota Bandar Lampung. Karena penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian perilaku konsumen dalam pembelian beras organik produksi Kabupaten Pringsewu, proses pengambilan keputusan dalam pembelian beras organik dimulai dari pada tahap pengenalan masalah, yakni umumnya motivasi terbesar yang melandasi konsumen membeli beras organik adalah karena beras organik aman atau bebas residu zat kimia. Untuk tahapan selanjutnya, yakni tahap pencarian informasi, diperoleh hasil. Sebagian besar sumber informasi mengenai beras organik diperoleh responden dari teman atau kenalan juga. Dan untuk tahapan selanjutnya, evaluasi alternatif, diperoleh hasil konsumen mempertimbangkan kemasan produk beras organik. Hal tersebut tentu berbeda dengan jurnal yang sebelumnya. Untuk tahapan selanjutnya, yakni tahap keputusan membeli beras organik, di mana langsung membeli pada produsen dengan alasan dekat tempat tinggal. Hal ini juga tidak sejalan dengan jurnal yang sebelumnya. Untuk yang terakhir, yakni pada tahap perilaku pasca pembelian, di mana diperoleh hasil bahwa konsumen mayoritas mengaku puas setelah membeli beras organik. Hal tersebut sama dengan jurnal yang sebelumnya bahwasanya juga puas setelah melakukan pembelian beras Siger. Hal yang membuat responden puas pada penelitian beras organik di Kabupaten Pringsewu adalah kualitas beras dan harga beras organik yang terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mabruhatin, NIM 19,0321100005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait pembahasan jurnal yang kelima, yang berjudul Pengambilan Keputusan dan Sikap Konsumen Rumah Tangga dalam Membeli Beras Siger, Toga Sari, dan Mekar Sari. Metode yang digunakan metode multi-atribut Fishbane. Terkait pembahasannya, berdasarkan hasil pembahasan proses keputusan pembelian beras Siger, Toga Sari, dan Mekar Sari melalui 5 tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah. Pada tahap pengenalan masalah, umumnya mayoritas konsumen termotivasi untuk membeli beras Siger karena alasan manfaat yang diperoleh konsumen. Yang kedua, pencarian informasi. Pada tahap pencarian informasi, sebagian besar sumber informasi mengenai beras Siger adalah keluarga. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pada tahap evaluasi alternatif, atribut rasa menjadi pertimbangan utama bagi mayoritas konsumen. Yang keempat, keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli, sebagian besar konsumen membeli beras Siger berwarna kuning.
Yang kelima, perilaku pasca membeli. Pada tahap perilaku pasca pembeli, hampir semua konsumen merasa puas karena konsumen mampu memperoleh manfaat kesehatan dari produk beras segar dan memberi efek tidak mudah lapar setelah mengonsumsinya. Selanjutnya pada jurnal yang keenam yang berjudul Persepsi Konsumen dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Terhadap Produk Sehat di Asri Organik Sehat Tambak Rejo, Jombang. Metode yang digunakan yaitu metode multi-atribut Fishbane. Berdasarkan hasil pembahasan, proses keputusan pembelian beras organik melalui 5 tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah. Pada tahap pengenalan masalah, umumnya motivasi terbesar yang melandasi konsumen membeli beras organik yaitu karena beras organik sehat, aman, dan berkualitas. Kemudian, yang kedua, pencarian informasi. Pada tahap pencarian informasi, sebagian besar sumber informasi yang mengenai beras organik diperoleh responden dari penjualan dan media sosial. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pada evaluasi alternatif, konsumen mempertimbangkan pembelian produk beras organik karena sehat. Yang keempat, keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli beras organik, konsumen membeli beras organik terencana dan tergantung situasi. Kemudian yang kelima, perilaku pasca membeli. Pada tahap perilaku pasca pembelian, konsumen mayoritas mengaku puas setelah membeli beras organik di Asri Organik Sehat. Nah, selanjutnya penjelasan terkait kesimpulan. Berdasarkan makalah ini dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pembelian yaitu keputusan konsumen tentang apa yang akan dibeli, berapa banyak yang akan dibeli, di mana akan dilakukan, kapan akan dilakukan, dan bagaimana pembelian tersebut akan dilakukan. Kemudian, berdasar dari kesimpulan tersebut terdapat saran di mana dengan adanya makalah ini dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi yang khususnya dalam studi mengenai perilaku konsumen dan proses pengambilan keputusan dalam pembelian suatu produk. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.